Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya kedatangan dua unit baru dari Fanatec. Ada mouse dan game controller. Fanatec mengeluarkan series mouse gaming baru lagi. Salah satunya mouse yang hadir di sini, yakni Fanatec X13 Wars. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan buku panduan dan unitnya saja. Fanatec menonjolkan 7 hal dalam mouse-nya ini. Di antaranya onboard memory, 16,8 juta RGB warna, sensor teknologi dari Pixar, 20 juta click time, 20 gram counter white, 7 tombol makro, dan up 1000 MHz polling rate. Oke, kita lihat dari body mouse X13 Wars ini. Dia punya dimensi panjang 127 mm, lebar 72 mm, dan tinggi 41 mm. Ukuran seperti ini tidak termasuk besar. Jadi, jika tangan kalian besar atau kecil, saya rasa nggak jadi masalah saat menggenggam mouse ini. Di samping kanan kirinya ada grip, tapi bukan dari karet, melainkan seperti plastik yang diukir titik-titik kecil. Ya, seperti itu. Bodinya 99% terbuat dari plastik ABS, kecuali di scrollingnya ada sedikit karet yang melingkar. Untuk tombolnya tersedia ada 7 dan semuanya bisa disetting makro lewat software yang sudah disediakan Fanatec. Tampilan softwarenya juga simpel, pasti kalau misalkan kalian pertama kali membukanya pasti udah langsung paham fungsi dari masing-masing tombol di dalam software ini. Nah, yang keren dari Fanatec mengklaim bahwa tombol-tombolnya ini mampu bertahan hingga 20 juta kali tekanan, yang biasanya hanya mampu bertahan 5 juta kali tekan di mouse yang biasa. Ini peningkatan yang sangat luar biasa sekali. Saya harap mouse ini bakalan jauh lebih awet dibandingkan mouse-mouse sebelumnya. Oke, untuk kabelnya ini dibalut nilon braided 100% sepanjang 180 cm dengan ujung posisi kabel tepat berada di tengah. Jadi ini bakalan ngebantu durability menjadi lebih baik atau lebih awet. Kita lihat bagian bawahnya, X13 Wars ini memiliki sensor dari Pixar 3212 optical sensor, yang dimana ini adalah standar untuk gaming saat ini. Dengan memiliki up to 1000 MHz polling rate, cukup responsif jika kita pakai untuk main game. Apalagi Wonderfly Adjustable DPI bisa kita setting mulai dari 200 sampai 4800 dpi. Nah, untuk RGB-nya hanya bagian logo Fanatec dan scrollingnya saja yang bisa disetting melalui software dari Fanatec. Untuk pengalaman bermainnya menggunakan mouse ini, ya seperti biasa, tidak butuh waktu banyak untuk penyesuaian. Tangan kita udah bisa langsung beradaptasi dengan body X13 Wars ini. Jadi aman kalau misalkan dipakai di rumah atau dipakai untuk warnet kelas menengah. Dan terakhir, untuk harganya berkisar di 150 ribuan. Kalian bisa cek di deskripsi linknya. Dengan harga segini, saya rasa cukup deal dengan apa yang ditawarkan pada mouse Fanatec X13 Wars ini. RGB ada, kabel braided, 20 juta lifetime, sensor standar gaming dari Pixar. Ini lebih dari cukup untuk dipakai harian di rumah ataupun di warnet kelas menengah. Nah, ini sebagai bonus saja, di sini saya akan sekilas review tentang gaming controller USB dari Fanatec, yakni GP11. Gaming pad ini plug and play ketika kita pasang ke komputer atau laptop kita. Misalkan kita mau main PES 2019, FIFA, atau game-game yang lain, nggak usah setting lagi, tinggal langsung pakai saja. Untuk bodi keseluruhannya ya plastik ini ya, jadi agak sedikit ringan. Tombolnya juga lumayanlah sedikit ringkas, tapi pegangannya menurut saya pas di tangan, apalagi ada karet buat ngebantu genggaman supaya nggak licin. Di sini saya tes beberapa game Android yang support dengan gamepad ini, seperti game Aspal Legends 9, Modern Combat, dan masih banyak lagi. Kalau saya main di HP harus penyesuaian lagi karena saya belum terbiasa dengan controller gamepad seperti ini kalau main di Android. Oh ya, pasti ada yang nanya, Bang, bisa nggak dipakai untuk main PUBG? Dan saya tes, ternyata gamepad dari Fanatec GP11 ini tidak support untuk main PUBG Mobile. Jadi jangan berharap banyak untuk bisa bermain game mobile menggunakan gamepad controller ini. Untuk harganya,
saya temukan di online shop berkisar 125 ribuan saja. Kalau gamepad seperti ini saya nggak bisa rekomendasikan kalau misalkan ini cocok untuk kalian atau worth it untuk kalian. Karena ini tergantung selera gitu kan. Kalau misalkan kalian nyaman menggunakan gamepad seperti ini ya silahkan beli. Kalau misalkan enggak ya jangan. Ya mungkin seperti itu aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.